sama-sama bertepuk tangan, memuji Tuhan, lebih semangat. Yes. Tujuan, yes. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Terima, yes. Bersama Tuhan. Oh, terima. Terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Terjadi, amin. Yes. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dengan iman kami terima Tuhan kuasa-Mu. Shalom, puji Tuhan. Hari ini minggu pertama dalam tahun 2026. Mari dengan antusias kita mau lebih aktif dan lebih setia kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi hidup, kita boleh sehat, terpujilah nama Tuhan. Saya undang kita mau sama-sama berdiri. Kita serahkan ibadah ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau hari ini, di hari minggu pertama dalam tahun ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa, terus berikan kami antusias, kerajinan untuk datang beribadah kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Kami serahkan Bapa untuk ibadah ini dari awal hingga akhir, mengurapi semua pelayan Tuhan,
baik yang di atas mimbar sampai di belakang, di depan, di samping, semua Tuhan berkati. Jadikan kami berkat satu dengan yang lain, begitu juga dengan hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bicara, supaya di awal minggu pertama ini kami boleh lebih mengerti, menjadi pelaku firman. Urapi hamba-Mu dan berkati kami semua. Berkati juga Bapa, kalau sebentar kami mendapatkan ayat emas, biarlah ayat itu untuk kami masing-masing. Tuhan berkati, nyatakan kuasa-Mu. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan bersyukur katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Three, two, one. Mari bersama-sama saudara kita bertepuk tangan. Haleluya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Mari katakan bersama. Lord, you are good and your mercy endureth forever. We will remember redemption and time from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you forever.
Sebab Kau Tuhan yang layak terima segala pengagungan. Engkau baik di setiap masa Tuhan. Mari sama-sama yang sudah merasakan kebaikan Tuhan katakan, we worship you. Come on, sing it up. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Boleh lambaikan tangannya sama-sama sembah Dia. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship
Tuhanmu. Satu lagu baru yang Tuhan percayakan untuk Immanuel Virusi. Sorak kemenangan. Mari sama-sama kita bersorak bagi Raja kita yang besar. Inilah waktunya kita bersatu memuji Tuhan. Yes. Persiapkan jalan baginya, hai umat Tuhan. Amin. Bangkitkan kami ya Tuhan, teguhkan kami ya Tuhan. Kobarkan api Roh Kudus untuk terima panggilan. Amin. Ya Rohmu bekerja lebih dahsyat lagi. Yes. Tercurah di dalamku, serukan kemenangannya. Angkat lipat Dia, masyurkanlah namanya. Datanglah kerajaannya, berteduh di tanah. Sama-sama teriakan. Sorak kemenangan. Haleluya. Mari bangkitlah Tuhan. Bangkitkan kami ya Tuhan, Yes. bangkitkan kami ya Tuhan. Kobarkan api Roh Kudus untuk terima panggilan.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Bawa setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Jalan setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya tempat kami bersandar Tuhan. Tempatku bersandar sama, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Jadi persembahan darimu segenap hidupku, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, segenap hidupku, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku dan harapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Pagi hari ini mari ambil waktumu. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Mari masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Yesus Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Mari nyatakan penyembahan-Mu pagi hari ini. Di awal tahun yang baru ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu. Semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Mari persembahkan hidup-Mu di hadapan Tuhan. Persembahkan dengan segenap hidup. Persembahkan Tuhan. Kami sembah. Kami sembah Kau Tuhan.
Dan pagi hari Tuhan, kami mau siap dan tenang Tuhan dalam hadirat-Mu. Mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin Yesus. Berikan kami hikmat Tuhan. Ya. Untuk menerima setiap apa yang diberitakan, yang diajarkan kepada kami Tuhan. Agar semakin hari, semakin ke depan Tuhan, hidup kami menjadi semakin lebih baik Tuhan. Amin. Dekat dan melekat hanya kepadamu Tuhan. Amin Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Yesus. kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya semuanya katakan Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara siap untuk menerima firman Tuhan? Yes. Saudara-saudara siap? Haleluya. Mari sama-sama kita sambut dengan kasih Bapak Pendeta Arif Aryan. Berikan sorak-sorai kemuliaan. Puji Tuhan, terima kasih buat tim worship yang sudah mengikuti kita bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, kita bersyukur. Kita sudah memasuki tahun yang baru di minggu yang pertama ini. Jika kita sejenak merenungkan kebaikan Tuhan di tahun 2025. Tentunya terlalu banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Terlalu banyak kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, sehingga kita ada sampai hari ini. Kita menyatakan bahwa itu semua bukan karena semata kekuatan kita, tapi kita menyatakan semuanya oleh karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, saya mau hari ini kita bersama-sama untuk kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita, Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu ini masih kita berlanjut untuk kita merenungkan bagaimana Allah beserta dengan kita. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Allah beserta kita, itu juga bisa berarti Allah yang memegang hidup kita. Dan kita berjalan melangkah bersama dengan Allah. Nah, jika kita berjalan dengan Allah, maka kita harus mengerti kita akan dibawa dan akan sampai pada tujuan yang Allah sudah tetapkan bagi kita. Kalau Allah beserta dengan kita, bukan supaya Allah mengikuti tujuan kita. Kalau Allah beserta dengan kita, bukan supaya Allah mengikuti kemauan kita, Bapak Ibu. Allah beserta dengan kita, supaya kita berjalan bersama dengan Allah. Dan kita mengikuti tujuannya Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, jika kita berjalan bersama dengan Allah, kita akan menerima kebaikan yang Allah sudah siapkan untuk kebaikan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Iya, kalau kita berjalan bersama dengan Allah, melangkah bersama dengan Allah, mengikuti apa yang menjadi tujuan yang sudah Allah tetapkan buat kita, maka Allah akan menyiapkan, akan memberikan kebaikannya untuk kehidupan kita. Bapak Ibu, itu yang harus kita percaya. Tahun 2026, mari bersama-sama jemaat Tuhan untuk kita tetap berjalan dengan Allah, melangkah bersama dengan Allah. Maka kebaikan yang Allah sudah siapkan untuk kita akan menerimanya sepanjang tahun 2026 ini. Kita akan dipenuhi dengan kebaikan Allah dan kita tidak akan pernah kekurangan segala yang baik dari Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Percayalah, kita berjalan dengan Allah, kita akan menerima semua kebaikan yang Allah sudah siapkan buat kita. Seandainya saja, ya Om Dwi, yang ada di depan sana, yang ada di tengah. Seandainya saja, ya Om Dwi ngajak saya jalan. Misalkan berkata kepada saya, Pak Arif, yuk kita jalan, ikut saya. Bapak Ibu, walaupun saya enggak tanya, kemana Om? Kemana Om? Tetapi saya percaya kemana saja, ya saya dibawa ikut dengan Om Dwi. Pasti tujuannya baik Bapak Ibu. Dan saya akan menerima kebaikan yang sudah disiapkan oleh Om Dwi. Amin Om Dwi? Amin. Ya, itu manusia saja. Nah, Allah beserta dengan kita. Allah mengajak kita untuk bersama-sama melangkah. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan kebaikan Allah, ya, untuk kebaikan hidup kita di tahun 2026 ini. Segala yang baik yang Allah sudah siapkan akan kita terima sepanjang 2026 ini. Katakan amin Bapak Ibu.
Inilah tujuan di mana kita melangkah bersama dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada hal yang lebih dalam lagi yang harus kita mengerti soal tujuan Allah. Mari kita melihat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kebaikan yang Allah sudah siapkan buat setiap kita orang percaya kalau kita tetap berjalan dengan setia bersama dengan Allah. Nah, kita melihat di ayat ini Bapak Ibu, sebenarnya kebaikan yang Allah mau kerjakan dalam hidup kita bukan saja soal ditolong Allah, bukan saja soal disembuhkan, bukan saja soal dilindungi, diberkati, dibuat berhasil, bisnis kita lancar. Bukan hanya itu saja kebaikan yang Allah siapkan buat kita Bapak Ibu. Tetapi lebih dalam lagi, kebaikan yang Allah mau kerjakan dalam hidup kita sebenarnya itu ada di ayat 29. Apa itu? Yaitu mengubah hidup kita untuk menjadi serupa seperti Yesus. Katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Allah menolong kita, kalau Allah menyembuhkan kita, kalau Allah membuat kita berhasil, bisnis kita lancar, itu memang kebaikan Allah. Allah bisa kerjakan dalam hidup kita. Tapi kita harus mengerti lebih dalam lagi kebaikan Allah yang sebenarnya Allah mau kerjakan dalam hidup kita. Lebih daripada itu, apa itu? Mengubah hidup kita menjadi serupa seperti Yesus. Itulah kebaikan Allah yang sebenarnya Allah mau kerjakan dalam hidup kita, dan itu adalah kebaikan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali pengertian kebaikan menurut kita seringkali berbeda dengan pengertian kebaikan menurut Allah. Sekali lagi, kita punya pengertian kebaikan yang Allah mau kerjakan dalam hidup kita seringkali berbeda dengan pengertian kebaikan menurut Allah. Bapak Ibu, pengertian kebaikan menurut kita seringkali sebatas kebaikan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kita diberkati, kita disembuhkan, kita berhasil. Itu menurut kita kebaikan yang kita harapkan dari Allah cukup. Tidak Bapak Ibu. Kita harus melangkah lebih dalam lagi. Kita harus mengerti bahwa kebaikan menurut Allah adalah kebaikan di mana mengubah hidup kita semakin serupa seperti Kristus. Itulah yang Allah mau kerjakan. Kebaikannya yang sudah siapkan untuk kita. Bapak Ibu, kalau pengertian kita kebaikan yang Allah mau kerjakan sebatas kita diberkati, sebatas kita disembuhkan, sebatas kita berhasil, kita akan mudah kecewa ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi dalam hidup kita. Kenapa ada banyak orang yang kecewa dengan Tuhan? Karena pengertian kebaikan yang Allah mau kerjakan dalam hidupnya sebatas aku diberkati, aku disembuhkan, aku berhasil. Hanya sebatas itu. Tidak Bapak Ibu. Sebenarnya kebaikan yang Allah mau kerjakan lebih daripada itu. Untuk mengubahkan hidup kita semakin serupa seperti Kristus. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Amin. Ini yang harus kita pahami bersama-sama sebagai orang-orang percaya yang berjalan bersama dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya jika kita mengerti hatinya Tuhan, ya, kalau kita mengerti hatinya Tuhan, dan saya berharap berdoa kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini semakin dewasa dalam Tuhan sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi hatinya Tuhan. Apapun juga yang menurut pengertian kita tidak baik. Ya, sekali lagi. Jika kita mengerti hatinya Tuhan, apapun juga yang tidak baik menurut pengertian kita manusia. Tapi jika kita meresponnya dengan benar, kita meresponnya dengan pengertian yang benar, dan itu mengubahkan karakter hidup kita sesuai dengan firman-Nya, maka itulah kebaikan Allah yang sebenarnya Allah mau kerjakan dalam hidup kita. Maka itulah kebaikan yang menyenangkan hati Allah. Itulah kebaikan yang terbaik untuk hidup kita.
Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin menurut ukuran kita manusia, menurut pengertian kita manusia, kebaikan yang Allah mengerjakan hanya sebatas diberkati, berhasil, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, jangan berhenti sampai pada pengertian di sana. Mari melangkah lebih lanjut lagi bahwa kebaikan yang Allah mengerjakan itu adalah kebaikan mengubahkan hidup kita seperti yang Tuhan mau. Mungkin apa yang terjadi dalam hidup kita tidak baik, tidak kita harapkan. Tapi kalau kita responi dengan benar, kita responi dengan pengertian yang benar, maka kebaikan yang Allah kerjakan dalam hidup kita lebih dari apa yang kita harapkan. Bapak Ibu, seringkali Tuhan bawa kita kepada pengalaman-pengalaman padang gurun. Sekali lagi, seringkali Tuhan bawa kita kepada pengalaman-pengalaman padang gurun. Bapak Ibu, padang gurun bicara soal keadaan yang kita tidak harapkan. Padang gurun bicara soal pengalaman yang tidak menyenangkan. Padang gurun bicara soal perjalanan yang kita enggak suka. Tapi seringkali Tuhan bawa kita ke padang gurun, kepada pengalaman-pengalaman seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana pengertian kita yang benar terhadap kebaikan Allah itu akan menolong kita untuk kita tetap bisa berjalan dengan Allah dengan setia sampai Allah menyatakan kebaikannya kepada kita. Bapak Ibu, pengalaman padang gurun tidak kita sukai, tapi justru di padang gurunlah Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan sedang memurnikan kita untuk apa? Untuk menerima kebaikan Allah yang sebenarnya. Kebaikan yang menyenangkan hati Tuhan. Kebaikan yang terbaik untuk hidup kita. Gak ada yang amin. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi, seringkali kita gak ngerti apa yang akan terjadi 2026. Tapi kalau Tuhan izinkan kita dibawa kepada pengalaman padang gurun ini, jangan lari dari Tuhan. Tetap bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, tetap berjalan melangkah dengan Tuhan dengan setia. Sebab justru di padang gurun inilah Tuhan memurnikan kita. Tuhan mempersiapkan kita untuk menerima yang terbaik dalam hidup kita. Seperti yang Tuhan rencanakan. Lebih dari berkat materi. Lebih dari kesembuhan. Lebih dari keberhasilan. Lebih dari semua yang kita harapkan secara ukuran dan pengertian manusia. Allah mau kerjakan dalam hidup kita kalau kita tetap sedia berjalan bersama dengan Allah. Bapak Ibu, kita melihat setidaknya ada 4 tokoh yang saya tampilkan. Musa. Ya, Musa dibawa Tuhan di padang gurun Midian. Siapa Musa? Musa adalah pangeran Mesir. Orang hebat, orang yang dikagumi, dia pangeran Mesir. Tapi Tuhan izinkan Musa masuk ke padang gurun Midian. Dari pangeran Mesir yang dibanggakan menjadi seorang gembala yang tidak terkenal. Bapak Ibu, menurut pengertian manusia, menurut ukuran manusia, Musa mengalami keadaan yang tidak baik. Dari pangeran Mesir menjadi seorang gembala yang terasing di padang gurun Midian. Menurut pengertian dan ukuran manusia, Musa mengalami sesuatu yang tidak baik. Tapi di padang gurun itulah Musa diproses, Musa dimurnikan menjadi pribadi yang lemah lembut. Bapak Ibu, jadi pangeran Mesir belum tentu Tuhan senang. Tapi jadi pribadi yang lemah lembut, pasti Tuhan senang. Katakan amin Bapak Ibu. Itulah kebaikan yang Allah mau kerjakan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, Elia melarikan diri ke padang gurun karena ancaman Isabel. Dari seorang pahlawan yang luar biasa, yang mengalahkan 450 nabi Baal. Dia seorang pahlawan yang luar biasa. Tapi diancam dan Elia lari ke padang gurun. Dari seorang pahlawan, Elia menjadi seorang yang ketakutan. Bapak Ibu, menurut pengertian manusia, menurut ukuran manusia, Elia mengalami keadaan yang tidak baik. Tapi di padang gurun itulah Elia mengalami pemulihan rohani yang lebih hebat lagi dari Tuhan. Bapak Ibu, jadi pahlawan yang mengalahkan 450 nabi Baal, belum tentu Tuhan bangga. Tapi mengalami pemulihan rohani
Itu sesuatu yang membanggakan hati Tuhan, itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Itulah kebaikan yang sebenarnya Allah mau kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu, Daud sembunyi di padang gurun Yehuda. Dia lari ke padang gurun Yehuda. Dari seorang yang sudah diurapi menjadi raja, sekarang menjadi buronan yang dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya. Menurut ukuran manusia, menurut pengertian manusia, Daud mengalami sesuatu yang tidak baik. Tapi di padang gurun itulah Daud dibentuk, Daud diproses Tuhan menjadi pribadi yang rendah hati dan sabar. Bapak Ibu, cepat-cepat bertahta memerintah sebagai raja tanpa kerendahan hati, tanpa kesabaran, pasti Tuhan tidak berkenan. Tetapi pada waktu Daud diproses di padang gurun menjadi seorang yang memiliki kerendahan hati dan kesabaran, disitulah kebaikan Allah yang sebenarnya yang Allah kerjakan dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu, dan itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Ya, kemudian di padang gurun Yesus dicobai iblis seperti seorang manusia yang begitu lemah. Tetapi di padang gurun itulah Yesus sendiri membuktikan kemenangannya atas godaan iblis oleh karena firman Allah. Kalau Bapak Ibu baca dalam Injil Matius pasal 4, bagaimana 3 kali iblis mencobai Yesus yang dianggapnya begitu lemah. Tetapi Yesus membuktikan oleh karena firman Allah, Yesus mengalami kemenangannya. Bapak Ibu, hidup dengan status sebagai anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Tapi hidup dengan status sebagai anak Allah. Tapi hidup di dalam keinginan-keinginan dunia. Tentu itu menyedihkan hati Bapa. Tetapi walaupun kita hidup sebagai anak manusia yang ditandai dengan keterbatasan dan kelemahan-kelemahan. Tapi pada waktu kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita sesuai dengan firman Allah, pasti Bapa senang. Itulah kebaikan yang Allah mau kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu, sekali lagi tahun 2026. Mari kita melangkah dengan sebuah pengertian yang benar. Dengan sebuah pengertian yang lebih dalam lagi. Bahwa kebaikan yang Allah mau kerjakan dalam hidup kita bukan sebatas kita diberkati. Bukan sebatas kita dibanggakan. Bukan sebatas kita punya status anak Allah yang menurut kita hebat luar biasa. Tetapi kebaikan yang Allah mengerjakan bagaimana Allah membentuk kita, memproses kita menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Katakan amin Bapak Ibu. Itulah kebaikan yang Allah mengerjakan. Jadi Bapak Ibu, tahun 2026, apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Ya, apapun juga yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita yang menurut pengertian kita tidak baik. Tapi pada waktu kita merespon dengan benar, kita mau dibentuk Allah, kita mau diproses Allah, kita menjadi pribadi yang lebih sabar, menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang mencintai firman Allah, maka itulah kebaikan yang Allah sebenarnya mau kerjakan dalam hidup kita. Itulah kebaikan yang menyenangkan hati Tuhan, itulah kebaikan yang terbaik yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Bapak Ibu, ayat ini menyatakan bahwa bagaimana nanti Petrus mati. Tetapi kita melihat nanti, ya kematian Petrus itu memuliakan Allah. Kematian Petrus itu menyenangkan hati Allah. Kematian Petrus itu adalah yang terbaik dari kehidupan Petrus. Bapak Ibu, Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Karena kehendak bebasnya, karena pengertiannya yang salah dalam mengikut Yesus. Nah, ini sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa? Karena kehendak bebasnya dan karena pengertiannya yang salah dalam mengikut Yesus.
Makanya firman Tuhan tadi katakan, ketika engkau masih muda, engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Petrus berjalan dengan kehendak bebasnya, dengan pengertian yang salah, sehingga dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Bapak Ibu, inilah saat di mana Petrus ada dalam ketaatan yang total, ada dalam penyerahan yang total kepada Tuhan, ada dalam pengertian yang benar dalam mengikut Yesus. Dia menyerahkan kehendak bebasnya. Pengertiannya diubahkan oleh Tuhan sehingga pengertiannya benar dalam mengikut Tuhan. Dan sehingga pada akhir pelayanannya, Petrus rela mati disalib untuk Yesus dengan kepala di bawah. Bapak Ibu, menurut pengertian manusia, menurut ukuran manusia, Petrus gagal dalam mengikut Tuhan karena dia mati disalib. Tapi justru Yesus menegaskan bahwa kemuliaan Tuhan dan apa yang menyenangkan hati Tuhan dan apa yang terbaik untuk hidup Petrus tidak hanya dinyatakan melalui mujizat, tidak hanya dinyatakan melalui keberhasilan, tapi juga melalui ketaatan dan kesetiaan dalam penderitaan. Bapak Ibu, mungkin Tuhan bisa izinkan kita mengalami kesusahan hidup. Kita mengalami penderitaan. Dan sepertinya Tuhan tidak menolong kita. Tapi pada waktu kita mengalami itu semua, kita taat kepada Tuhan. Kita setia ikut Tuhan. Kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai mungkin kita dipanggil Tuhan, tidak ada mujizat berlaku dalam hidup kita. Mungkin apa yang kita alami, kita merasa tidak diberkati, tidak berhasil. Tapi dalam keadaan seperti itu, dalam pengertian manusia, menurut ukuran manusia gagal. Tapi kita tetap setia ikut Tuhan. Kita tetap setia bersyukur kepada Tuhan. Itulah kebaikan, kemuliaan yang sebenarnya Allah mau kerjakan dalam hidup kita. Kalau itu mengubahkan sifat karakter kita seperti yang Tuhan mau. Itulah kebaikan yang sebenarnya Allah kerjakan dalam hidup kita. Kebaikan yang menyenangkan hati Tuhan. Kebaikan yang terbaik untuk hidup kita yang sebenarnya. Sehingga pada waktu kita dipanggil Tuhan, kita menjadi saudara Yesus. Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita menjadi saudara-saudara Yesus yang mirip seperti Yesus. Dan itu menyenangkan hati Bapa kita. Bapak Ibu, jadi orang Kristen, jadi orang percaya, bukan sebatas kita diberkati, mendapat mujizat, kesembuhan, dan lain sebagainya. Tapi menjadi orang percaya sebenarnya, bagaimana kita merespon dengan benar. Situasi yang tidak baik, situasi yang tidak kita harapkan, perjalanan hidup yang tidak menyenangkan, tapi kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Itu sesuatu yang begitu menyenangkan hati Tuhan. Kiranya tahun 2026, apapun juga yang kita alami, kita tetap memuliakan Tuhan dengan apapun yang kita alami. Dan kita satu sama lain, jangan menghakimi. Kalau ada saudara kita yang mengalami kesusahan, penderitaan, jangan kita berpikir orang itu lagi dikutuk Tuhan. Orang itu lagi dihakimi Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Pada waktu orang itu mengalami kesusahan, penderitaan yang Tuhan izinkan. Tapi orang itu tetap setia, tetap taat, melakukan firman Tuhan. Walaupun orang itu pada akhirnya tidak mendapatkan mujizat dari Tuhan. Tapi orang itu sudah memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Sudah menyenangkan hati Tuhan dengan penderitaannya. Itulah kebaikan yang Allah mau kerjakan dalam hidup kita. Dan itulah kebaikan yang memuliakan Tuhan. Dan itulah kebaikan yang terbaik untuk hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan bersyukur, dengan keyakinan, dengan pengertian yang baru kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit bersama-sama. 1-2 menit ke depan mari kita renungkan sejenak firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita, tutup mata. Setiap hati kita terbuka. Tuhan mau kita punya pengertian yang lebih dalam lagi. Tuhan bisa buat mujizat dalam hidup kita, ya. Keberhasilan dalam hidup kita, kesembuhan, ya Tuhan bisa buat. Dan itu kebaikan Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Seringkali Tuhan izinkan kebaikan yang terbaik untuk hidup kita.
Bagaimana kesusahan, kesulitan, penderitaan yang Tuhan izinkan mengubahkan sifat karakter kita seperti yang Tuhan mau. Ada sifat lemah lembut, ada sifat yang begitu sabar, ada sifat karakter kerendahan hati, ketaatan, kecintaan pada firman. Pada saat itu muncul dalam hidup kita walaupun keadaan kita secara ukuran manusia tidak baik-baik saja atau secara ukuran manusia gagal. Tapi pada waktu karakter itu muncul di tengah situasi yang tidak baik, itulah kebaikan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah kebaikan yang terbaik untuk hidup kita yang Allah kerjakan dalam hidup ini. Mari miliki pengertian yang benar tentang kebaikan Allah. Terima kasih Tuhan, supaya kita tidak mudah kecewa dengan Tuhan, tetapi kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab kebaikan yang Allah mengerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur kalau engkau disembuhkan Tuhan. Kalau engkau diberkati, kalau engkau berhasil, kalau engkau mendapat mujizat Tuhan, ucapkan syukur. Tapi ucapkan juga syukur kepada Tuhan jikalau itu semua tidak terjadi dalam hidup kita. Sebab Allah sedang mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan itu menjadi penyembahan kita yang termanis buat Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Secara ukuran manusia kita tidak punya alasan untuk kita menyembah Tuhan. Secara ukuran manusia kita tidak punya alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi pada waktu kita tidak punya alasan untuk itu semua, kita tetap bersyukur. Kita tetap menyembah Tuhan. Itu adalah persembahan hidup kita yang begitu harum di hadirat Tuhan. Yang begitu menyenangkan hati Tuhan. Mari serahkan setiap pikiran dan kehendak kita kepada Tuhan. Kita berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Lakukan apa yang terbaik, apa yang Kau pandang baik dalam hidupku Tuhan. Lakukan saja Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku. Mari ambil, rasakan kekuatannya. Ketenangan di batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Pegang hidup kami Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu. Kami mau berjalan setia bersama-Mu Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, Pikiranku, kehendakku, kehendakku, aku serahkan padamu Tuhan. ku serahkan padamu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku Tuhan. Harapanku, Lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidupku Tuhan. ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, rasa tenang di batinku. Tenangkan di batinku. Ya Tuhan,
rasakan hadirat-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagi. Mari mengiring Yesus. Mengiringku seumur hidup. Masuk dalam rencananya yang ajaib. Masuk dalam Tujuannya yang Allah sudah tetapkan bagi kita. Pikiranku, kehendakku, kehendak-Mu. serahkan kepada Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku Harapanku hanya di dalam-Mu. Amin. bukan teguh. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Mengiring-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku. Seumur hidup Setialah bersama dengan Tuhan. rencana-Mu. Amin, amin. Pikiranku, kehendakku, Ya Tuhan, ku serahkan padamu. harapanku Hanya di dalam-Mu, bukan teguh. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu. untuk memuliakan. Musik saja dengan lembut, tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kalau di tahun 2025 atau mungkin nanti di tahun 2026 kita mengalami mujizat Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Kita mengalami keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kesembuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Itulah kebaikan yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Tapi seandainya apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan tidak terjadi, Allah sedang mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Menurut pengertian kita tidak baik. Tapi kalau waktu kita mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak baik menurut ukuran manusia, tapi kita tetap setia, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, itulah kebaikan yang terbaik yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Apapun juga yang Tuhan mau kerjakan, tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap masuk ada dalam rencana Tuhan. Serahkan setiap pikiran kita, kehendak kita kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidupku Tuhan. Sebab aku percaya Engkau begitu mengasihi aku. Engkau begitu mengasihi aku Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan sebuah pengertian. Aku mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Rencana-Mu Bapa. Pikiranku, Pikiranku, kehendakku, kehendakku, ku serahkan padamu Tuhan. serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Aku teguh bersama-Mu Tuhan. Teguh bersama
kasih Tuhan. Jadikanku bejanamu Untuk memuliakan-Mu. untuk memuliakan Sekali lagi katakan mengiring-Mu Tuhan. Seumur hidupku, apapun juga yang terjadi aku akan alami. masuk dalam rencanamu. Ya Tuhan, Pikiran kehendakku kehendak ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam. Aku teguh bersamamu Tuhan. Teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk memuliakan. Sorak-sorak tepuk tangan bagi Allah kita yang sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Apapun juga Engkau bisa lakukan untuk kebaikan kami. Kerjakan Tuhan apa yang Kau pandang baik dalam setiap hidup kami. Ya Yesus. Karena kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Tidak ada sesuatu yang tidak baik Engkau rancang dalam hidup kami. Semua baik, bahkan yang terbaik Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Amin Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu ada dimanapun kami berada. Kau selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Engkau selalu ada di sana bersama dengan kami. Untuk kami masuk dalam rencana Engkau. Untuk kami sampai pada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, amin. Saya percaya semua di sini sudah diberkati, amin. Boleh orang-orang yang sudah diberkati kita lambaikan tangan bersama-sama. Wow, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. 2025 sudah dilalui tentunya dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa, amin. Semua di sini pasti ditolong Tuhan, semua di sini pasti mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Berikut ini kita akan menyaksikan orang-orang yang sudah mengalami berkat Tuhan luar biasa di tahun 2025 kemarin. Dan mereka akan membagikan kisahnya buat kita. Kita percaya kita semua akan sama-sama diberkati, amin. Sama-sama dengan penuh kasih kami undang Ibu Nini untuk bersaksi. Kasih tepuk tangan lagi yang luar biasa buat Ibu Nini. Puji Tuhan. Ibu Nini bisa naik panggung sangat luar biasa. Sekali lagi kasih tepuk tangan, kita sambut Ibu Nini. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan kalau Tuhan izinkan saya berada di tempat ini saat ini. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya mengalami
sakit syaraf kecepit sudah cukup lama, bertahun-tahun. Dan di awal tahun 2024, pada bulan Februari, saya MRI di Panti Wilasa dan hasilnya ada bantalan tulang belakang saya yang mencotot dan mengenai syaraf saya, dan itu ada di lumbar 2, 3, 4, 5 dan sampai ke tulang ekor saya. Saat itu dokter menyarankan saya untuk operasi, tapi karena saya takut, saya tidak mau operasi. Saya hanya berobat dan fisioterapi, dan kalau saya pas kesakitan saya juga pijat saya. Tapi makin hari bukannya makin sembuh, semakin sakit. Saya tidak bisa melakukan aktivitas sendiri, selalu harus dibantu. Saya duduk, berdiri, saya tidur, saya berjalan, semuanya dalam keadaan sakit. Bahkan, maaf ya, saya kesulitan untuk buang air kencing. Dan akhirnya setelah berembuk dengan keluarga, kami putuskan untuk operasi karena memang itu satu-satunya jalan yang harus saya lakukan. Dan pada bulan Mei, tanggal 3 Mei, saya ke dokter Jemi di Panti Wilasa. Di situ kembali dokter Jemi menyarankan saya untuk operasi. Karena kami sudah berembuk dengan keluarga, akhirnya saya bilang, ya dokter, saya mau operasi. Terus dokter Jemi mengatakan, hari Senin saya disuruh ke Rumah Sakit Karyadi, saya disuruh bawa pakaian karena saya akan rawat inap untuk menjalani operasi. Nah, itu hari Jumat. Hari Seninnya sebelum saya ke Rumah Sakit Karyadi, hari Minggu setelah ibadah saya menemui Bu Filipus. Saya cerita semua ke Ibu Filipus bahwa saya akan operasi. Saat itu Bu Filipus mendoakan saya, menguatkan iman saya. Bu Filipus katakan, jangan takut, saya harus punya iman bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Hari Senin, pada waktu saya ke Rumah Sakit Karyadi, terus dokter bilang, hari ini juga kamu harus masuk ke rumah sakit. Dan saya percaya ini semua rencana Tuhan, karena saya bisa masuk ke rumah sakit, saya tidak perlu antri, menunggu panggilan yang cukup lama. Hari itu juga saya bisa dapat kamar pada tanggal 6 Mei. Saya berada di rumah sakit cukup lama ya. Kira-kira 9 hari sebelum saya operasi, saya menjalani berbagai macam pemeriksaan. Ada pemeriksaan macam-macam, salah satunya untuk melihat kekuatan syaraf otot saya, dan ternyata syaraf otot saya itu sudah lemah. Karena memang kaki saya itu sudah tidak ada rasanya ya, itu tidak ada kekuatannya. Dan Tuhan begitu baik, saya dapat dokter syaraf yang baik, dapat dokter bedah yang baik. Pada tanggal 15 Mei saya operasi. Operasi berjalan selama 5 jam. Tidak dilakukan pembedahan yang besar, hanya dilakukan endoskopi dengan luka yang kecil. 3 hari setelah operasi, saya boleh pulang ke rumah. Waktu itu saya masih bisa berjalan. Dan di rumah pun saya masih bisa berjalan, saya bisa melakukan aktivitas saya. Tapi makin lama kaki saya mulai bulan Agustus terasa sangat berat. Makin lama makin berat. Saya untuk berjalan aja rasanya kesulitan. Dan
saya juga tidak kuat berdiri. Setiap kali saya berdiri saya jatuh. Jadi setelah itu saya mengalami kelumpuhan. Saya mengalami kelumpuhan, saya hanya bisa berbaring di tempat tidur atau saya hanya di kursi roda aktivitas saya sehari-hari. Nah, di bulan November kembali saya di MRI, di operasi saya yang pertama itu untuk dilihat hasilnya. Ternyata hasilnya bagus, operasi saya kemarin berhasil. Karena saya tidak bisa berjalan, saya lumpuh, oleh dokter syaraf saya dikonsulkan ke dokter bedah yang mengoperasi saya. Oleh dokter bedah, saya dijadwal ulang untuk operasi dan untuk MRI, dan kali ini saya di MRI bukan di pinggang saya yang kemarin operasi, tapi mulai di bagian atas. Pada waktu saya menunggu jadwal untuk MRI yang jatuhnya pada bulan Februari, saya hanya bisa berdoa. Saya hanya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya hanya minta, saya tidak mau hidup saya sia-sia ada di tempat tidur. Saya ingin sembuh, saya ingin kembali melayani pekerjaan Tuhan. Dan pada waktu saya lumpuh itu, saya juga menjalani pengobatan tusuk jarum. Setiap hari saya tusuk jarum, saya lakukan semuanya. Di bulan, dan kalau saya mau tusuk jarum, karena saya lumpuh, saya tidak bisa apa-apa, saya juga harus digendong. Jadi saya dari tempat tidur ke kursi roda saya diangkat. Dari kursi roda saya mau masuk ke mobil itu saya juga diangkat. Saya tidak bisa berjalan. Untuk keluar masuk rumah pun saya sudah tidak bisa. Dan di bulan Februari tanggal 17 saya MRI kembali. 4 hari setelah saya di MRI, saya bisa melihat hasil MRI-nya melalui aplikasi Rumah Sakit Karyadi yang ada di HP. Ternyata di hasil MRI saya ada benjolannya di torak 4, di punggung saya. Dan pada waktu saya itu tanggal 17 Februari saya MRI, tanggal 25 Februari saya kembali periksa ke dokter syaraf. Di sana dokter mengatakan bahwa saya harus operasi karena ternyata benjolan saya itu tumor. Dan dokter mengatakan tumor itu yang menekan syaraf kaki saya, menyebabkan saya lumpuh, menyebabkan saya tidak bisa berjalan. Dan kaki saya tidak ada rasanya sama sekali. Hari itu juga saya kembali masuk ke Rumah Sakit Karyadi. Saya kembali opnam. Saya kembali diperiksa. Dan pada tanggal 5 Maret, jadi dari tanggal 25 Februari sampai 5 Maret, saya operasi yang kedua di tulang punggung saya bagian atas. Untuk kali ini operasinya dengan cara dibedah kira-kira 10 cm. Operasi juga berjalan cukup lama, selama 5 jam. Dan puji Tuhan 2 kali saya operasi, saya bisa setelah selesai operasi saya bisa langsung ke kamar, saya tidak perlu ke ruang-ruang yang khusus. Seminggu setelah saya operasi, saya diizinkan pulang. Jadi 2 kali saya di Rumah Sakit Karyadi, kira-kira setiap kali mondok 2 minggu lamanya. Saya diizinkan pulang, saya pulang dalam kondisi belum bisa apa-apa, kaki saya belum bisa digerakkan. Dan di rumah saya juga hanya bed rest di rumah saja.
Seminggu setelah saya pulang, saya ingat ya itu hari Minggu, setelah saya mengikuti ibadah streaming, saya mencoba menggerakkan kaki saya. Dan puji Tuhan, kaki saya bisa digerakkan. Saya tahu itu adalah kemurahan Tuhan. Karena selama saya sakit, saya tidak pernah menyesali penyakit saya juga tidak pernah menyesal mengapa saya dulu operasi. Karena saya tahu Tuhan tolong saya, Tuhan memimpin saya, dan pasti Tuhan menyembuhkan saya. Dan puji Tuhan, kalau hari ini saya sudah lepas kursi roda, saya sudah lepas semua alat-alat baik itu walker, tongkat dan sebagainya. Itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Filipus yang selalu menguatkan saya, mendoakan saya. Saya juga berdoa untuk Pak Are, Bu Iin, selalu mendukung saya. Saya berdoa juga untuk semua jemaat Hermon, untuk pengurus wanita usia anugerah, teman-teman guru sekolah minggu. Saya juga berdoa untuk teman-teman Komsel. Saya juga berdoa untuk GNJ yang selalu mendukung saya. Saya juga berdoa untuk Pak Wi yang meminjamkan alat pijat saya sehingga bisa membantu kesembuhan saya. Semua hanya oleh anugerah Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan menolong. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Nini buat kesaksiannya yang luar biasa. Kita sama-sama mendukung doa biar Ibu Nini semakin dipulihkan lebih lagi, nama Tuhan dimuliakan. Selanjutnya kesaksian dari abdi negara kita. Abdi negara, Bapak Polisi Fajar Langgeng. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Saya harus hormat nggak Pak? Silakan Mas. Makasih ya. Bawah. Shalom. Saya yakin di tahun 2025 Bapak Ibu semua sudah mengalami kebaikan Tuhan, amin. Saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan waktu berbicara soal kebaikan Tuhan, yang pastinya pengalaman yang tidak bisa saya lupakan di tahun itu, di tahun 2025. Saya awali dengan sebuah cerita pada tepatnya tanggal 5 Agustus 2025, saya dipercaya ke Jakarta untuk mengawal salah satu VIP, putra dari pendiri Bank Sinarmas, Bapak Eka Cipta Wijaya. Jadi saya mengawal putranya saat itu. Saya ke Jakarta bulan Agustus awal untuk melaksanakan pelayanan di rumahnya saat itu, bersama 4 rekan yang lain. Dan saat itu pada bulan Agustus akhir kita heboh di Indonesia dengan berita kenaikan gaji anggota DPR dan tunjangan rumah. Itu membuat reaksi yang sangat tidak diinginkan masyarakat, sampai akhirnya ada demo di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Beritanya saat ramai saat itu, sampai akhirnya ada kejadian Brimob itu truknya ngelindes ojol kalau nggak salah, ngelindes ojol, terus ojolnya meninggal. Dan itu menambah lagi amarah masyarakat, bukan hanya ke pemerintah saja, tapi ke anggota Polri. Dan saat itu juga banyak sekali oknum-oknum yang menunggangi masyarakat untuk bisa memecah belah bangsa. Ini ada gambar, mungkin ke slide yang pertama dulu. Itu tadi ada foto. Kalau di TikTok atau di internet itu yang viral Brimob Kuitang. Lah ini sebelah kiri ini Brimob, Sat Brimob Polda Metro. Atau di TikTok orang bilangnya Brimob Kuitang. Lah kantor bos saya yang sebelah kanannya, PT Kapitol saat itu. Waktu itu hari Minggu tanggal 28, hari pertama unjuk rasa besar-besaran terjadi. Saat saya diperintahkan bos saya, Geng, itu di kantor kayaknya butuh orang buat ngordinasiin di sana, karena kalau tuh demo itu semua libur, kantor-kantor swasta maupun pemerintah libur. Saya diperintahkan ke sana paling enggak untuk ngawasi, dan saya ke sana sama senior saya paling enggak cuman di lobi kantor lah,
bersama teman-teman engineering dan cleaning service saat itu. Kita ber-12. Tanggal 28 masa memenuhi Brimob Kuitang, Satrimob-Polda Metro ini. Kurang lebih hari pertama itu kalau kita lihat dari Kirka Intel 5.000 orang. 5.000 masa. Dan belum ada aksi anarkis, hanya dorong-dorongan atau mungkin wujud aspirasi mereka sampaikan, dan mungkin ada pelemparan. Nah, mulai rame itu malam hari. Ini saya foto di lantai 9, mulai bertambah. Ini teman-teman mulai ada tembakan gas air mata, karena dari aturannya itu setelah jam 6 sore atau setelah maghrib itu harus bubar paksa karena sudah mengganggu jam masyarakat istirahat. Sesuai SOP-nya seperti itu. Setelah jam 6 sore harus dibubarkan secara paksa. Akhirnya ada tembakan gas air mata. Akhirnya masyarakat mundur. Ini foto. Ini waktu pagi hari ini, mau jam 5, mau ke jam 6. Masyarakat sangat ramai saat itu. Sampai tiba di hari kedua sampai siang hari, masyarakat bertambah sampai totalnya mungkin sekitar 10.000. Batu mulai masuk ke kantor, kaca mulai pecah, gas air mata masuk. Karena di situ saya dan senior saya mungkin secara postur terlihat sebagai anggota Polri, banyak masa yang nggak suka. Oh, itu polisi tuh, itu pasti polisi tuh dalam gedung. Kebetulan gedung kita kan sebelahan sama gedung yang di demo. Jadi tindakan kita terbatas, kita hanya sebatas ngawasi di lobi aja, ngasih tahu teman-teman engineering sama cleaning service itu tolong dibantu pagar jangan sampai ada yang lompat. Nah, puncaknya di hari ketiga. Di hari ketiga itu karena di sebelah Satrimob Polda Metro atau Brimob Kuitang ini ada jalan masuk, masa ini berusaha menerobos kantor kami. Masa ini berusaha menerobos kantor kami untuk bisa masuk ke Brimob lewat pintu samping. Karena upaya paksa mereka lakukan untuk menerobos pintu depan kan nggak bisa. Karena ada penjagaan, ada banyak sekali masa 10.000 mendorong masuk. Saya bicara sama senior saya, Bang, kayaknya kalau kayak gini nggak bisa, Bang. Mau nggak mau, kemungkinan terburuknya itu gerbang jebol, masyarakat masuk. Masyarakat masuk, hanya tinggal kita di sini. Paling nggak kita hanya bisa amankan akses agar mereka tidak bisa naik ke lantai 1. Lift dikunci, kelistrikan kita matikan. Biarpun kalau kemungkinan terburuk ada penjarahan atau perusakan, hanya lantai dasar saja. Karena 4 gedung di seberang kantor kami udah dibakar. 4 gedung di depan tuh udah dibakar semua. Mobil di parkiran di depan gedung udah dihancurkan semua. Udah dibakar. Mau nggak mau akhirnya sepakat sama senior saya, kita kunci semuanya, akses kelistrikan kita matikan, dan akhirnya pun waktu tiba. Gerbang jebol, masyarakat masuk. Masyarakat masuk. Dan vibes-nya atau nuansanya tuh berbeda ya. Kalau sebelumnya saya pernah laksanakan penangkapan teroris, itu nggak begitu sedek-dekan ini karena kita tahu siapa lawan kita, siapa harus bertindak apa, senjata apa yang kita bawa kita tahu. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sedangkan di sana massa bukan lawan kita, masyarakat bukan musuh kita saat itu. Walaupun kita bawa pistol sekalipun nggak mungkin kita tembakkan. Mau ada 10 peluru, masyarakatnya 10.000, masih ada 9.990 orang yang siap mungkin menendang kepala saya saat itu dan senior saya. Gerbang jebol, masyarakat masuk. Akhirnya saya sama senior saya cuma diem. Tapi sebelumnya kita udah janjian kemungkinan terburuk yang tadi saya bilang tadi di awal. Akhirnya saya bahasanya disembunyikan lah. Pistol saya itu saya timbun. Ada tanaman besar, potnya saya gali dikit, saya masukkan di situ pistol saya. KTP semuanya saya tinggalkan, saya sembunyikan di basement. Jadi nggak ada embel-embel Polri di dompet saya maupun di baju saya. Karena saat itu saya juga pakai baju bebas, pakai baju polo berkerah waktu itu. Masa masuk kita didorong. Karena tadi seperti saya sampaikan di awal, mungkin karena postur kita seperti anggota Polri, kita udah ditarik-tarik. Wih, kau polisi ya? Kau polisi ya? Udah jatuh, udah diinjak-injak. Kurang lebih 5 menit lah kita berlindung dari amuk massa. Itu udah saya nggak tahu senior saya di mana, teman-teman cleaning sama teman-teman engineering di mana saya udah nggak tahu. Sampai akhirnya ada tembakan gas air mata karena Brimob Polda Metro tahu kantor kita udah dibobol. Tembakan duar.
Semua kocar-kacir, semua lari, saya nggak tahu teman-teman saya di mana, mas saya kayak gimana. Saya masuk ke basement. Berlindung di sana. Sambil cari keran cuci muka. Itu basement udah penuh asap semua dan dada sesak, mata perih, bahasanya seperti itu. Udah nggak bisa bernafas, susah lah. Bernafas susah sampai akhirnya masa mulai mundur karena serangan gas air mata. Saya naik ngajak teman-teman yang lain, pagar kita berdirikan, kita ikat pakai tali. Jadi paling tidak nggak ada akses orang masuk. Itu hari ketiga. Pokoknya demonya berlangsung 5 hari dan saya juga sempat kaget karena berbeda sekali dengan di Semarang. Masa di Semarang itu ditembakkan gas air mata, orang bubar pulang. Kalau ini enggak, orang demo tuh niat demo, bawa bantal, bawa makanan, emang udah siap mereka dari awal. Dan akhirnya hari ketiga ada bantuan dari Brimob Kelapa II. Setidaknya ada peremajaan karena 3 hari nggak tidur. Anggota yang bawa tameng di depan, bawa senjata nggak tidur. Ada di refresh lah, pasukannya diperbarui, ada pendorongan sampai akhirnya masa ini tertahan di flyover atrium. Itu kalau di depan ada flyover. Pikirkan hanya 2 hal. Saya tahu Tuhan pasti tolong saya. Yang kedua, saya pasti ingat waktu bersama keluarga. Di saat itu saya ingat papi mami, anak istri saya, kakak adik saya. Dan saya tahu Tuhan pasti tolong. Itu jadi momen yang tidak terlupakan. Saya di tahun 2025 ini ada foto senior saya nih yang baju biru. Ini yang lain teman-teman engineering, cleaning service sama security. Jadi pecahan itu masuk. Ini kaca udah pecah semua. Walaupun mereka di depan, nah ini pagarnya udah berhasil kita amankan. Pagar kita berdirikan bersama-sama, kita ikat pakai tali tambang saat itu. Sekian dari kesaksian saya. Bapak Ibu, kita memasuki tahun 2026. Kita tahu bahwa hidup semakin berat, dunia semakin jahat. Tapi kalau 2025 Tuhan sudah pernah tolong kita. 2026 Tuhan tidak kehabisan cara. Amin. Untuk tolong kita kembali. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah bantu saya memberikan waktu untuk kesaksian. Terima kasih Pak Arif. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dengan kesaksian yang luar biasa. Tuhan menyatakan kuasanya, Immanuel, Tuhan selalu menyertai anak-anaknya. Amin. Selanjutnya kesaksian terakhir dari Ibu Pina. Mari kita kasih sambutan yang meriah buat Ibu Pina. Ibu Pina sehat sekali, Ibu Pina. Cek. Makasih Ibu Pani. Shalom Jemaat Hermon. Terima kasih buat kesempatannya buat hari ini. Saya bisa berdiri sehat tanpa suatu penyakit apapun. Jadi saya mau bercerita sedikit tentang kehidupan saya. 2017 saya mengalami kekelaman. Saya terkena autoimun yaitu lupus. Jadi autoimun itu adalah suatu penyakit yang menyerang antibodi saya. Jadi tidak bisa membedakan antara itu penyakit atau virus di dalam tubuh saya. Pokoknya dihantam terus. Jadi saya semua bisa mengena organ saya, apapun itu. Dari sariawan semua, mulut saya nggak bisa makan, menyerang sampai mengelupas semuanya di wajah saya, terus badan semua merah-merah seluruh tubuh, semua bisa diserang apapun itu. Kadang jantung, walaupun jantungnya saya bisa normal di EKG itu semua normal, tapi kadang jantungnya sesak, merah-merah, ngelupas kayak gini, kayak gandi ular gitu. Semuanya bisa diserang apapun itu. Dari 2017 saya terkena ini, 2018 saya mau nikah pun, Sabtu besok nikah, saya masih di dalam rumah sakit, Kamis tuh saya masih di dalam rumah sakit. Sampai Tante Filipus sampai telepon, gimana Pina?
Gimana? Ayo semangat, Tuhan pasti tolong terus. Undangan yang di gereja pun masih nggak banyak yang dibagikan. Saya sakit dan pertama kali orang gereja yang saya kenal itu adalah Oma Anton. Yang tiap hari doain saya juga, luar biasa buat Oma Anton dan Tante Dani. Tiap hari doain saya. Ini waktu Kamis mau keluar, Sabtu saya nikah di sini. Sampai Pak Handoyolim dulu untuk mendoain saya sampai gimana ini pengantinnya kok sakit. Gimana nih? Sampai kayak gitu waktu itu. Tapi luar biasa. Bukan itu yang maksud Tuhan. Tuhan itu memberikan mukjizat bukan hanya untuk penyembuhan saja. Tapi percayalah, proses dalam kita sakit penyakit, Tuhan mengubah hidup saya. Tuhan mengubah suami saya. Semuanya diubahkan. Kami diberi kesabaran. Kami diberi sukacita yang luar biasa. Bukan suatu penyakit yang kita pikirkan, Tuhan aku mau sembuh. Itu gampang sekali untuk Tuhan untuk menyembuhkan. Tuhan tuh gampang sekali memberi mukjizat. Maksud Tuhan itu adalah memproses hidup kita. Untuk dinaikkan, diangkat yang lebih tinggi dan dipotong ranting-rantingnya. Makanya kita bersepakat iman kita harus menempel kepada Tuhan. Dan satu yang jelas yang buat saya terkagum sama Tuhan itu adalah autoimun, lupus itu banyak orang yang bilang tidak bisa punya anak. Banyak orang yang bilang, autoimun tuh bakal gak bisa punya anak. Tapi yakin Tuhan itu adalah kebenaran. Saya dianugerahkan anak yang ganteng luar biasa dari Tuhan. Itu ada anak anggur dari Oma. Pertama kali saya hamil itu saya keguguran. Karena dikira janinnya itu virus. Jadi dihantam terus. Saya keguguran, udah 4 bulan saya keguguran. Terus suatu saat Oma datang ke warung saya. Warung saya adalah di Sumatera yang sebelah gereja ini. Oma datang, Oma lihat loh, kamu 4 bulan kok masih kecil perutnya, gitu. Oke. Terus akhirnya saya cerita, saya keguguran Oma. Terus Oma buka tasnya. Oma waktu itu habis dari gereja, habis perjamuan, dikasih anggurnya itu disentuh dalam nama Tuhan Yesus. Habis ini kamu dapat lagi yang luar biasa. Anak saya, anak anggur katanya Om Aco. Luar biasa. Dan suami saya luar biasa. Suami saya itu adalah suami yang luar biasa, menemani saya di dalam rumah sakit. Saya yang sakit tuh dia yang nangis. Saya lagi bolak-balik ke rumah sakit, dia yang nangis. Bukan saya yang nangis tapi dia yang nangis. Saya dikasih suami yang luar biasa dari Tuhan yang menemani saya dalam suka maupun duka. Terima kasih. Dan Tante Filipus tiap hari juga telepon saya waktu sakit. Gimana Pina? Dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan tolong. Terima kasih buat Tante Filipus yang luar biasa. Sama Pak Arif dan Bu Iin juga terima kasih. Dan teman-teman komsel saya, IC Genesis, Kak Citra, Tante Bet, Tante CBB, Kak Ferry, Kak J. Terima kasih buat dukungan doanya yang tiap hari datang ke rumah saya untuk mendoakan saya. Terima kasih pokoknya. Dan 2026 ini Bapak Ibu, bukan masalah kita yang kita pikirkan terus, tapi maksudnya Tuhan nyata di kehidupan kita. Amin. Mau kalian sakit, mau kalian berbeban berat, mau tentang keekonomian, tapi percayalah maksud Tuhan di dalam kehidupan kita itu harus nyata. Amin Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan buat saya untuk di sini. God bless you. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendapatkan ayat mas ya setahunan. Siapkan hati kita, biarkan hati kita berkata kepada Tuhan, berbicaralah dalam hidupku melalui ayat mas. Kita percaya bahwa satu ayat mas itu hidup dan berkuasa. Amin Bapak Ibu. Amen. Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perhatikan. Tuhan tahu persis
Dan kita berdoa, kita berharap ayat mas yang hanya satu ayat saja, tetapi itu berkuasa dan hidup yang akan memberikan kita pengertian apa yang harus kita lakukan. Baik, saya mengundang para petugas untuk maju ke depan. Bapak Ibu, nanti petugas membagikan dan Bapak Ibu cukup mengambil satu orang satu ayat ya. Dan jemaat yang tidak bisa hadir minggu ini bisa nanti mengambil di minggu depan ya. Jadi cukup Bapak Ibu mengambil untuk Bapak Ibu Saudara saja satu ayat satu orang ya. Puji Tuhan. Baik, saya undang kita bangkit bersama-sama. Kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup dan berkuasa. Amin. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan pada waktu petugas nanti akan menjalankan, membagikan ayat-ayat mas yang sudah disiapkan. Tuhan mengurapi kami semua. Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Sehingga bukan kebetulan pada waktu kami mengambil ayat mas, tetapi Tuhan sendiri yang memimpin, yang mengarahkan kami. Itu kami mendapatkan ayat mas sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Yesus. Ayat mas yang kami ambil sungguh-sungguh akan memberkati kami. Amin. Itu kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kami hidup di dalamnya. Kami percaya satu ayat mas, walaupun satu, tapi ayat itu begitu hidup dan berkuasa untuk berbicara kepada setiap kami. Urapi para petugas yang ada, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami menyerahkan semuanya ini. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, para petugas bisa langsung membagikan.